Dia takut bertemu dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiac satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading dia takut untuk bertemu dengan kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi? Posisi yang terjadi saat ini untuk seseorang yang mungkin pernah memiliki beberapa koneksi yang kurang baik dengan kamu, sekarang ini juga dalam kondisi yang penuh dengan kebimbangan. Artinya apa? Situasi yang penuh dengan kebimbangan ini juga memang salah satunya didasari karena ada beberapa keadaan-keadaan yang dimana keburukan dia itu mulai terbongkar. Dia juga merasakan ada beberapa situasi yang dimana kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa kondisi yang dimana dia sudah mulai terkuak segala kejahatan dan juga segala kezoliman yang ada di dalam diri dia. Bagaimana dia pintar untuk memanipulasi, bagaimana dia dalam kondisi yang berbuat jahat kepada diri kamu, menzolimi kamu dan sebagainya. Sekarang dia sudah mulai terkuak, sudah mulai terbongkar segala bentuk kejahatan-kejahatan yang dia lakukan kepada diri kamu, sehingga emang kalau bisa dikatakan dia pun juga akan dipermalukan dengan situasi yang terjadi saat ini. Tapi yang jelas di sini emang kamu juga nggak usah terlalu peduli dengan penilaian orang lain kepada diri dia. Karena apa? Di dalam lingkungan sekitarnya, mereka atau dia yang pernah menzolimi kamu, pernah berbuat jahat kepada diri kamu, di sini dia pun juga sedang mengalami ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul, dan dia juga saat ini sedang di dalam kondisi sedang merasakan adanya beberapa penilaian-penilaian negatif dari orang-orang di sekitarnya, sehingga apa? Dia pun juga sedang mementingkan reputasi, sedang mementingkan image, sehingga apa? Kondisi yang muncul, sehingga kondisi yang terjadi, kalau bisa dikatakan dia saat ini juga sedang dibicarakan kejelekannya oleh orang lain. Dia juga saat ini sedang berada dalam kondisi yang juga difitnah oleh orang lain, sehingga apa? Dia yang memfitnah kamu sekarang sudah mulai mendapatkan fitnah dari orang lain. Jadi bukan kamu yang balas, tapi justru ada orang lain yang membalaskan rasa sakit hati kamu, walaupun memang kamu juga tidak kenal dengan siapa orangnya. Sehingga apa? Ini juga merupakan salah satu bentuk keadilan yang akan terjadi kepada diri kamu. Sehingga kalau bisa dikatakan bagi mereka itu pun juga saat ini sedang merasakan adanya beberapa masalah yang bertubi-tubi. Mereka pun juga merasakan ada masalah-masalah yang terus berdatangan. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga bisa melihat secara sendiri, bisa melihat secara langsung dalam kondisi di mana mereka pun juga merasakan kondisi-kondisi sedang mengalami problematika dan juga demi masalah-masalah yang terus berdatangan. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya, mereka pun juga saya rasa juga dalam kondisi yang mengalami masalahnya sendiri secara personal, termasuk di dalam posisi finansial. Mereka yang pernah memfitnah kamu, menzolimi kamu dan sebagainya, saat ini pun juga sedang merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga kalau bisa dikatakan pun juga mereka secara personal ada-ada saja masalah-masalah yang muncul, ada-ada saja masalah-masalah yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan mereka saat ini juga sedang dalam kondisi yang serba salah. Di satu sisi ada fitnah dari orang lain, ada omongan negatif dari orang lain, dan di satu sisi mereka juga mengalami masalahnya sendiri. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini mereka pun juga sedang merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan problematika, mengalami kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi pada diri mereka. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini mereka pun juga dalam posisi yang memang betul-betul merasakan situasi yang tidak baik-baik saja. Dan ini juga merupakan salah satu karma, ini juga merupakan salah satu balasan yang memang dimana kalau kamu ingat-ingat orang ini sudah berbuat apa kepada diri kamu. Nah, sekarang dia juga sudah mulai dipermalukan oleh keadaan di sekitarnya, dan bahkan dari sisi keluarganya pun mereka pun juga sedang bermasalah.
Sehingga apa? Dalam konteks saat ini mereka pun juga dalam sisi keluarganya juga sedang merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah dalam sisi keluarganya. Sehingga dia pun juga sedang bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kondisi yang dia alami saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, dia pun juga kalau bertemu kamu itu selalu takut. Dia selalu menghindar ketika berpapasan dengan kamu. Dia selalu menghindar ketika bertemu dengan kamu. Sehingga apa, ini juga semakin memperkuat gitu loh. Memperkuat apa? Memperkuat bahwa dia dalam posisi yang dimana dia juga sedang merasakan adanya beberapa masalah-masalah yang muncul. Dia merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi dengan diri kamu, dan walaupun kamu diam saja, dia merasa ketakutan, dia merasa malu untuk bertemu dengan diri kamu. Nah, ini kan juga sudah semakin jelas gitu loh, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia itu betul-betul memiliki rasa bersalah kepada diri kamu. Nah, mungkin di sini kamu juga akan bertanya-tanya, apakah dengan adanya rasa bersalah ini dia akan menyesal? Ya memang kalau bisa kita lihat dalam situasi saat ini, dia masih belum akan menyesal dengan situasi yang ada. Merasa bersalah mungkin iya, tapi mungkin kalau lebih menjurus kepada konteks penyesalan, itu mungkin dia tidak menyadari situasi yang menyesali itu. Karena apa? Ada kemungkinan besar ketika dia sudah terlepas dari ini semua, dia juga akan melakukan hal-hal yang zolim juga kembali kepada diri kamu. Jadi ya saat ini emang kamu juga tetap harus hati-hati, tapi sekarang nikmati dulu momennya. Nikmati dulu momennya. Orang yang menzolimi kamu, orang yang memfitnah kamu sudah mulai merasakan adanya balasan-balasan yang terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan saat ini jujur secara personal, mereka saat ini juga sedang mumet, dan mereka juga memilih kenapa menghindari dari diri kamu. Karena apa? Mereka juga berada dalam satu fase di mana mereka pun juga merasakan adanya beberapa kondisi yang dimana mereka juga dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga, harus bisa untuk lebih bersyukur juga. Karena apa? Secara keseluruhan balasan itu betul-betul ada, balasan itu betul-betul nyata, dan sekarang mereka sedang mendapatkan, mereka sedang merasakan adanya balasan yang sedang terjadi pada diri mereka saat ini. Jadi yang terpenting saat ini adalah memang mereka sedang mengalami situasi yang demikian, dan mereka juga dalam kondisi yang kekhawatirannya cukup tinggi. Mereka juga memiliki ketakutan untuk bertemu dengan diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi dalam situasi yang terjadi pada dia, dan dia pun juga kekhawatirannya tinggi juga untuk bertemu dengan diri kamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.